Saya berharap juga siapapun PJ ya supaya mendengar podcast kita ini, dan kalau memang perlu saya siap mengundang beliau ke sini. Kita lebih mengkerucut ya. Ya Ini boleh. versi kita nih. Sesuai dengan pemberitaan ya media online Ya. atau kawan-kawan jurnalis. Ini kan ada 3 putra daerah, Ya, ya. yaitu Bapak Zainal, ada Pak Helmi, Ya. dan ada Pak Herman. Iya, iya, iya. Ini 3-3 putra daerah. Betul. Ya meskipun kembali lagi dengan isu lagi Pak. Iya. Kenapa kita berani menyebut nama? Ya. Karena ini kan sesuai sudah ada tersebar di berita online, Iya, di, iya, di iya. kawan-kawan jurnalis. Ini kan esok bahwasanya akan dilantik itu Pak Herman. Tugas PJ ini sebenarnya lebih kepada mana? Pejabat ini sebenarnya sama fungsinya dengan kepala daerah definitif, hanya saja dia memang ada larangan-larangan tertentu yang barangkali tidak untuk larangan pejabat definitif. Larangannya misalnya dalam ketentuan pasal 15 di Peraturan Mendagri nomor 4 tahun 2023 tersebut, pertama tidak melakukan mutasi ASN. Ya, yang kedua, kemudian tidak melakukan perjanjian yang bertentangan dengan perjanjian dibuat oleh kepala daerah definitif sebelumnya. Nah, yang ketiga, tidak merubah kebijakan program yang telah dibuat oleh kepala daerah definitif yang sebelumnya. Nah, hanya memang ada ketentuan dalam pasal 15 itu juga ada pengecualian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak. Ya. Dengan kedatangan kedua kalinya, alhamdulillah sesuai dengan janji kami kemarin, saya tidak mau ngundang Bapak sekali. Iya. Jadi ya mungkin ya, kalau teman-teman menonton video pertama ya tahulah profil Pak Jamri, ya mungkin skala pengenalan juga. Beliau juga dosen. Mungkin kita langsung jaga, memang agak berat tema kita nih. Kita membahas Ya mudah-mudahan lah ringan-ringan aja lah. Kalau dibilang berat nanti susah pula. Makanya sumbernya saya rasa cukup kuat nih. Pak, kita kan malam ini kalau tak salah jadwalnya itu berakhirnya masa jabatan bupati kita. Iya. Karena sesuai dengan amanah yang beliau dilantik pada tanggal 22 ini habis jabatan beliau. Ini kita lebih membahas tentang perjuangan PJ atau kinerja PJ. Mungkin ginilah Pak, untuk awalnya PJ itu apa sih fungsi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ini menyangkut PJ atau penjabat ya. Iya. Ini tidak terlepas sebenarnya kaitannya dengan masalah penundaan pemilihan kepala daerah ya. Jadi saya coba kita pahami dulu tentang ketatanegaraan kita itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa menyebutkan negara Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota, di mana masing-masing daerah itu dipimpin oleh seorang kepala daerah. Ya, apabila dia daerahnya provinsi maka gubernur. Kemudian apabila daerahnya kabupaten maka bupati, dan apabila daerahnya kota madya maka wali kota. Nah, kemudian dalam ketentuan pasal 18 di Undang-Undang Dasar 1945 itu bahwa kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Ya. Demokratis itu sebenarnya bisa diterjemahkan ada dua itu modelnya. Kayak mana? Pertama itu bisa dilakukan melalui pemilihan secara langsung, dan yang kedua bisa saja dilakukan melalui perwakilan. Nah, namun kemudian
eh, DPR dengan pemerintah atau presiden itu menetapkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, di situ ternyata kepala daerah itu dipilih secara langsung. Nah, kemudian pemerintah itu ada menetapkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan Perpu nomor 1 tahun 2014 menyangkut tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Nah, kemudian dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2014 itu ada pasal 201. Ya, yang inilah pasal 201 ini menjadi dasar kenapa ada penjabat atau yang kita kenal dengan istilah PJ tersebut. Nah, dalam pasal 201 itu dalam ayat 9 itu pemerintah menetapkan pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara serentak, itu ditetapkan di bulan November ya tahun 2024. Walaupun ada isu sekarang mau dipercepat, tapi saya masih membaca rujukan saya untuk menyatakan tetap di bulan November itu adalah pasal 201 ayat 9 di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Artinya kalau pemerintah ini mau mempercepat, misalnya isu yang sekarang beredar itu kan di bulan September ya. Maka tidak ada cara lain harus melakukan perubahan terhadap pasal 201 ayat 9 tersebut. Apakah perubahan itu dalam bentuk undang-undang? Tapi bisa juga pemerintah itu kalau punya keinginan, ya kalau dia dianggap darurat, maka pemerintah bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, itu kan prosesnya lebih cepat ya. Yang jelas ya pemerintah harus membuat negara dalam keadaan darurat dulu. Presiden berhak menetapkan Perpu. Nah, persoalan darurat itu memang subjektivitas presiden, ya tidak objektivitas, itu subjektivitas sifatnya. Nah, kemudian akibat dari pasal 201 ayat 9 ini ternyata memunculkan dua masalah menurut saya. Pertama, masalah yang pertama itu adalah adanya sebagian wilayah daerah di Indonesia itu terjadi kekosongan pejabat kepala daerah definitif. Nah, dikarenakan habis masa jabatan, tapi kemudian belum dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Nah, masalah yang kedua, ada sebagian daerah itu belum habis masa jabatan. Belum sampai 5 tahun maksud saya. Belum sampai 5 tahun masa jabatan kepala daerah, maka tahun 2024 di bulan November itu menurut ketentuan Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 9 itu tetap akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan bersama-sama secara nasional. Ya. Jadi kalau kita menyangkut pembahasan kita di Kabupaten Indragiri Hilir ini, saya melihat masalahnya di habis masa jabatan. Nah, masa habis jabatan kepala daerah definitif, maka muncullah istilahnya dalam apa yang kita sebut tadi PJ atau pejabat itu, ketentuan itu ada dalam pasal 201 ayat 10-nya. Ya, di ayat 10 apabila terjadi kekosongan maka kepala daerah diisi penjabat, ya, penjabat kepala daerah. Nah, bagaimana teknis menjabat kepala daerah tersebut? Nah, ini ada ketentuan dalam pasal 201 ayat 11-nya. Ya, dalam pasal 201 ayat 11 itu menyebutkan untuk aturan lebih lanjut untuk mengisi jabatan penjabat kepala daerah itu maka diatur melalui peraturan perundang-undangan. Nah, maka kemudian sifatnya hanya menyebutkan peraturan perundang-undangan, maka kalau kita melihat merujuk peraturan perundang-undangan itu ya kita merujuk dalam Undang-Undang nomor 11 tahun Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kita bisa melihat pasal 7-nya dan pasal 8. Nah, kemudian pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menetapkanlah yang namanya Peraturan Mendagri nomor 4 tahun 2023 tentang penunjukan pejabat gubernur, bupati dan wali kota. Nah, tentu mekanismenya pengisian penjabat itu diatur teknisnya itu melalui Permendagri nomor 4 tahun 2013. Nah, saya melihat di Permendagri tahun
nomor 4 tahun 2023 tersebut Mm-mm. bahwa pengisian penjabat itu sebenarnya ada 3 pintu untuk mengisi pengusulannya. Iya. Nah, pintu pertama itu bisa diusulkan oleh menteri 3 nama. Ya, dari atas ya. Ya dari menteri Ah. 3 nama mengusulkan pejabat yang akan ditetapkan. Kemudian gubernur bisa mengusulkan 3 nama. Ya. Oh, gubernurnya. Gubernur. Nah, ini kalau untuk pengisian pejabat bupati ya. Iya. Penjabat bupati 3 nama. Jadi menteri 3, gubernur 3, kemudian DPRD 3. juga bisa mengusulkan 3. Artinya maka kalau misalnya menggunakan semuanya ini kemungkinan usulan ada 9. Oh iya. Ya, ada 9 dia usulan Iya, penjabat iya. itu yang akan ditetapkan, dipilih akan salah satu. Nah, dari 9 itu kemudian dibahas oleh menteri. Ya. Berarti wewenang menteri. Nah, jadi begini. Dari 9 nama itu Mm-mm. dibahas oleh menteri. Siapa menteri yang dimaksud dalam dalam peraturan Mendagri nomor 4 tahun 2023 tersebut. Menteri yang dimaksud adalah ada menteri Mendagri, Mm-mm. ada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Iya. kemudian ada Sekretaris Kabinet, kemudian ada Mensesnek, kemudian ada BIN, Badan Intelijen Iya. Negara, dan dibantu Badan Kepegawaian termasuk di Permendagri, peraturan Mendagri nomor 4 tahun 2023 tersebut. Kemudian ada lembaga lain yang sepanjang dibutuhkan. Nah, jadi inilah yang dimaksud menteri menurut peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023 tersebut. Nah, kemudian dia membahas, kalau saya melihatnya pembahasan itu memang kalau melihat dari susunan tadi misalnya, maka ini akan dicarilah yang seideal mungkin. Ya, keinginannya peraturannya itu mengatur seideal mungkin karena ini untuk mengakomodir bagaimana walaupun itu tidak dipilih secara langsung tapi sistem demokratisnya masih ada nilai-nilai demokratisnya begitu. Nah, maka kemudian menteri-menteri ini tentu akan memberikan penilaian terhadap 9 nama ini. Ya, 9 nama ini penilaian mulai dari Kemenpan RB, kemudian ada BIN. Ya, ada BIN. Tentu BIN ini bekerja ya sebagai apa ya? Mata-mata negara melihat perilaku masing-masing kita ini bisa dia punya penilaian karena dia punya perangkat untuk dan alat untuk ya menilai kita, termasuk penyadapan misalnya dia bisa gunakan itu mulai dari komunikasi kita apa segala macamnya. Yang kedua, saya melihat dalam hal yang sekarang ini dilibatkan bukan hanya BIN tapi KPK juga. Ya, karena ada lembaga terkait yang sepanjang dibutuhkan tadi. Ya, betul. Jadi ada KPK juga. Nah, kalau saya melihat kenapa KPK ini dimasukkan, tentu akan melihat ya rekam jejak lah, track record ya, track record. Kemudian selain KPK, saya melihat ada juga yang dilibatkan itu PPATK, Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan. Tentu ini akan melihat laporan rekening masing-masingnya lah. Nah, diimbangi dengan laporan di KPK-nya seperti apa. Maka saya melihat format ini sebenarnya menginginkan seideal mungkin yang akan ditetapkan begitu. Nah, kemudian para menteri yang dimaksud tadi yang saya sebutkan tadi ini mengambil 3 nama. Ya. Dari 9 dulu. Dari 9 itu diambil 3 nama besar. Maka nama ini disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara ke Presiden untuk mendapatkan pertimbangan. Oh, diajukan setelah diajukan ke Presiden untuk mendapatkan pertimbangan. Nah, kemudian setelah diajukan ke Presiden, maka kemudian ditetapkan diambil salah satunya dari 3 itu. Ya, dari 3 itu diambil salah satu untuk ditetapkan menjadi pejabat kepala daerah melalui surat keputusan Mendagri. Kalau dia bupati atau wali kota, kan begitu. Tapi kalau gubernur beda jalurnya. Kalau gubernur 3 dari DPRD, 3 dari Mendagri, maka ada 6. Dibahas persis sama dengan yang tadi, cuman diambil 3 besar dari 6, kemudian 3 itu diusulkan ke Presiden untuk ditetapkan melalui surat keputusan Presiden. Tapi satu lagi Pak, terkait ini kan mungkin tidak semua penonton tahu nih. Iya. PJ itu harus diambil dari kalau saya tahu Pak ya, mungkin kita lebih kepada penonton. PJ itu kan
apakah non ASN atau ASN-nya. Nah, kan perlu juga kita jelaskan, mungkin penonton ini perlu tahu nih Pak. Oh, jadi PJ itu bisa dipilih andai dia berstatus pejabat di daerah itu minimal eselon berapa. Kan perlulah kita menjelaskan itu Pak. Iya, iya. Ah, Jadi kalau PJ atau penjabat itu dari birokrat atau yang kita kenal dari ASN. ASN, Nah, iya. kalau untuk gubernur itu dia dipilih dari ASN dengan pangkat jabatan tinggi madya. Ya. Kalau dia bupati, maka dia menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau wali kota. Iya. Ya, itu klasifikasi Iya, iya. untuk ketentuannya. Jadi bukan dari masyarakat biasa, Atau tapi orang partai tidak dari bisa juga. Tidak bisa juga. Ah. Jadi dia dari ASN yang sudah ditentukan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023 tersebut. Nah, kemudian saya lanjutkan yang Ya, tadi siap. bahwa setelah ditetapkan melalui surat keputusan Mendagri kalau dia bupati atau wali kota, kalau dia gubernur maka ditetapkan melalui keputusan presiden. Nah, untuk bupati kemudian selanjutnya itu dilantik. Ya, dilantik oleh gubernur. Ya, Oh, setelah SK-nya itu SK. ya, setelah SK-nya itu ditetapkan oleh Mendagri, Mm-mm. yang melantik gubernur. Ya, atau kalau gubernur berhalangan, maka wakil gubernur. Tapi kalau misalnya gubernur tak ada, ya sekarang kita di sini PLT, ya PLT gubernur lah. Iya, dalam iya, hal iya. ini. Nah, andaikan barangkali gubernur tidak melantik, wakil gubernur juga tidak melantik, Mendagri bisa aktif melakukan pelantikan. Nah, tempat pelantikan itu ditetapkan kalau untuk bupati itu di ibu kota provinsi setempat. Nah, kalau bisa juga di ibu kota kabupaten setempat. Nah, saya melihat kalau dengar kita ini mungkin sepertinya di ibu kota provinsi di Pekanbaru dalam hal ini. Nah, baru kemudian pejabat itu punya kewenangan, kan begitu sebagai pejabat bupati. Nah, kalau dia gubernur, maka pelantikannya di ibu kota negara atau di ibu kota provinsi setempat. Nah, itu dia. Kebetulan kita ini kan ada dua nih wilayah kita sebenarnya kan ada bupati dan gubernur sebenarnya. Cuman gubernur belum lagi sih. Masih ada lagi. Ada wewenang lagi. PLT kita masih Pak Edi masih ada wewenang nih. Seandainya besok, kalau nggak salah besok tuh pelantikan nih Pak. Untuk PJ pejabat bupati ya? Iya. Kalau nggak salah berarti ya. masih PLT yang melantik. Sampai pukul 00 ini masih kewenangan bupati definitif lah. Iya. Tapi setelah ini Pak, kita secara kriteria, secara aturan mengenai proses pengangkatan PJ atau pengajuan PJ ini, mungkin kita lebih wewenang tugas nih Pak. Iya. Nah, wewenang tugas dari PJ ini setelah dilantik, ini kan lama juga kita nih, hampir setahun juga kita nih PJ nih Pak. Iya. Status PJ karena kita November 2024 nanti pilkada, artinya kan ada masa fase 2 periode. Saya sebelum melihat ke PR yang telah ditinggalkan bupati, akan ditinggalkan sebelum 12 kita masih menyebut akan ditinggalkan bupati yang telah 10 tahun memimpin ini. Tugas PJ ini sebenarnya lebih kepada mana? Baik, sebenarnya kalau saya ingin menjawab begini, masa jabatan PJ ini sebenarnya 1 tahun. Iya. Ya, masa jabatannya ya 1 tahun, boleh di maksimal 1 tahun, boleh diperpanjang lagi untuk 1 kali masa jabatan. Itu bisa dirubah orangnya? Bisa dirubah, bisa tetap. Iya. Jadi kalau menurut Permendagri nomor 4 tahun 2023 itu bisa orang yang bersangkutan yang bisa dipilih kembali, ditunjuk kembali, maksudnya bisa juga diganti. Cuman kalau diganti maka melalui tahapan proses sama seperti di awal tadi. Tapi kalau misalnya ditunjuk kembali untuk tahun berikutnya, ya tidak perlu melalui proses, tinggal dilanjutkan aja SK-nya. Oh iya betul. Nah, cuman kalau kita ini saya melihat mungkin tak sampai 1 tahun ya. Kalau misalnya pemilu kada itu dilaksanakan di bulan September. Ya mudah-mudahan. Tapi bisa saja 1 tahun lebih sedikit. Ya, maka ya mekanisme itu tadi kalau diganti harus melalui proses tahapan seperti awal yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau misalnya dilanjutkan saja, ya diperpanjang saja SK-nya oleh Mendagri. Berarti ada gini juga Pak. Tapi di Riau ini kan ada contoh juga Pak. Ada wali kota diperpanjang, contoh Mapulihun, wali kota Pekanbaru. Ada yang tidak, contohnya Kampar.
Iya, iya, iya. Ya, Eh, itu tadi. Iya, pertama kan Pak Kamsul Iya, jabat PJ-nya 1 iya. tahun kan berubah lagi. Berubah lagi ya. Iya, Nah, itu. tapi kalau perpanjangan wali kota Muplihun kan panjang lagi nih. Betul, betul. Iya, itu salah satu contoh lah. Iya, iya. Di Riau kebetulan ada terjadi. Iya, iya. Tapi saya membaca Permendagri nomor 4 tahun 2023 itulah mekanisme yang dibuat. Artinya bisa kemungkinan diperpanjang 1 tahun selanjutnya. Kan begitu. Tapi kalaupun dia diganti, ya itu harus melalui tahapan seperti di awal, ya DPRD mengusulkan 3 orang, gubernur Iya. mengusulkan 3 orang, kemudian Menteri, bukan saya Mendagri, menteri Iya, dalam iya. ini ya 3 orang. Karena menteri terkait itu ada yang saya sebutkan tadi, ada Menpan, Iya. ada sekretaris kabinet, ada ses sekretaris negara, kemudian ada BIN yang Iya, membahaskan iya. tadi yang dan lain-lain tadi Iya, yang iya. saya sebutkan. Lanjut Pak, terkait fungsinya nanti nih, fungsi Kalau PJ. pejabat ini sebenarnya sama fungsinya dengan kepala daerah definitif, hanya saja dia memang ada larangan-larangan tertentu yang barangkali tidak untuk larangan pejabat definitif. Nah, misalnya saya melihat kalau untuk tugas dan wewenangnya sama dengan kepala daerah definitif, hanya ada larangan-larangan. Larangannya misalnya dalam ketentuan pasal 15 di Peraturan Mendagri nomor 4 tahun 2023 tersebut, pertama tidak melakukan mutasi ASN. Ya, yang kedua, kemudian tidak melakukan perjanjian yang bertentangan dengan perjanjian dibuat oleh kepala daerah definitif sebelumnya. Nah, yang ketiga, tidak merubah kebijakan program yang telah dibuat oleh kepala daerah definitif yang sebelumnya. Nah, hanya memang ada ketentuan dalam pasal 15 itu juga ada pengecualian. Nah, pengecualian itu bisa dilakukan sepanjang mendapat izin tertulis dari menteri. Nah, kalau dia pejabat definitif, dari 3 poin itu ya tadi. dari 3 poin itu tadi. Nah, jadi ada pengecualian, artinya kalau mau memutasi ASN, maka harus izin menteri secara tertulis. Atau kalau mau melakukan perubahan program yang sudah dibuat oleh kepala daerah definitif sebelumnya, maka itu juga harus mendapatkan izin tertulis dari menteri. Atau kalau mau merubah perjanjian atau melakukan perjanjian yang bertentangan dengan kepala daerah definitif sebelumnya, ya harus mendapat izin tertulis dari menteri. Nah, saya ingin melihat pandangan kenapa kok bisa demikian? Karena memang namanya pejabat itu sebenarnya perpanjang tanganan pemerintah pusat. Makanya kewenangan aslinya ada di pemerintah pusat, begitu. Nah, beda kalau dia pejabat definitif melalui hasil pemilihan, maka untuk melakukan hal mutasi-mutasi itu tidak perlu izin dulu. Nah, cuman hasil mutasi disampaikan ke sana, begitu. Kalau ini harus dapat izin dulu, kan begitu. Makanya terakhir nih kalau nggak salah hari ini atau apa, saya dengar Pak Wardan melakukan mutasi. Iya, semalam. Semalam ya, semalam bukan hari ini, semalam melakukan mutasi. Ya bisa aja itu masih kewenangan beliau gitu. Saya melihat kalau malam ini pun melakukan mutasi masih kewenangan beliau, kecuali sudah pukul 00. Karena tanggal 22 itu terakhir ya pukul 00 itu menurut saya. Tapi banyak tanggapan tidak etis, Pak. Ya, ini persoalan etis tidak etis menurut saya itu persoalan lain. Hukum itu selalu memisahkan dengan persoalan etis. Hukumnya mengatur masih punya kewenangan. Ya, dalam sistem hukum kita ini etis itu dipisah dari sistem hukum kita. Betul bahwa etis itu lebih tinggi. Tapi persoalan etis itu kan persoalan rasa. Ada sebagian yang merasa, ada sebagian yang tidak. Nah, maka ukurannya ya saya selalu mengatakan begini, sistem pemerintahan itu bekerja berdasarkan hukum. Ya, sistem pemerintah bekerja berdasarkan hukum. Kalau hukumnya masih memberikan kewenangan kepada beliau, ya nggak ada masalah secara hukum. Ya, tapi kalau persoalan etis itu, ya itu dibalik hukum lah ceritanya begitu. Ya. Oke Pak, ini kan daripada tugas umum fungsi, mungkin kita ambil poin yang pertama selain pelantikan ya. Iya, iya. Pelantikan ini seandainya PJ dia mendapat persetujuan, tapi saya mendengar juga nih, mendengar bahwasanya seandainya 6 bulan dia berjalan, dia melakukan evaluasi terhadap ASN di lingkungan yang dia jabat, dia berhak untuk melakukan mutasi. Ya boleh saja melakukan mutasi sepanjang izin tertulis yang saya sampaikan tadi. Oh iya. Ya, kalau dia tidak melakukan izin tertulis tidak bisa. Karena memang disebutkan dalam pasal 15 itu dilarang. Ya, penjabat itu pertama memutasi ASN, kedua melakukan membuat kebijakan program yang bertentangan dengan program kepala daerah sebelumnya yang definitif, yang ketiga melakukan perjanjian atau
membatalkan perjanjian. Iya. Ya, yang dilakukan oleh kalau melakukan perjanjian itu bertentangan. Kalau membatalkan perjanjian itu ya membatalkan perjanjian yang sudah ada. Ya, itu oleh pejabat definitif sebelumnya. Ya. Nah, ini larangan. Sifatnya memang dilarang, tapi kemudian memang ada pengecualian. Pengecualian itu izin tertulis dari menteri. Artinya kewenangan itu memang bukan kepada dia. Tapi kewenangan itu ada pada pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat melalui kementerian. Ya, dalam ini Menteri Mendagri lah itu ujungnya. Betul. Ya, sedikit saya memahami. Ya, kan banyak ya ini kan PJ ini kan tidak jauh, kalau jabatan publik itu tidak jauh ke sebuah kepentingan politik. Betul. Saya melihat hari ini ya jangan persepsi yang dulu-dulu mengatakan ini bakal mutasi. Namun secara administrasinya jabatan bupati itulah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ya, boleh saja dia mengatakan melakukan mutasi selagi mendapat surat persetujuan secara tertulis untuk melakukan perombakan. Ya, bisa saja dia mengatakan di masa kepemimpinan aku 6 bulan ini butuh evaluasi dari kinerja ASN-nya. Itu poin terkait ASN ya. Ini kita masuk tentang program. Inhil kan memang secara penyusunan saya juga tahu Pak, pembahasan program APBD dan sebagainya kan sudah disusun. Tapi belum disahkan. APBD kita nih Pak 2024. Itu PJ itu seandainya dia mendapat persetujuan, ini kayaknya kegiatan A yang bukan prioritas termasuk pemikirannya dan sebagainya, itu bisa dilakukan evaluasi enggak program APBD itu? Ya, sepanjang misalnya ini sudah dibuat ya. Dibuat oleh bupati sebelumnya, tapi ini kan belum masuk tahun 2024 ya, masih 2023, ini masih akhir tahun. Iya benar, tapi penyusunan anggaran program 2024 pas sudah dibahas di DPR, tapi pengesahannya aja belum. Pengesahannya aja belum. Saya melihatnya begini ya, kalau tahun anggaran itu selalu dimulai dengan tahun Januari ya. Maka di Januari itulah nanti mulai pembahasannya itu. Nah, kalau sekarang ini kan dalam tahap penyelesaian anggaran tahun 2023 ini. Dia enggak gitu Pak. Kalau ini kan penyelesaian program 2023 yang disahkan pada tahun 2022 kemarin. Untuk mengesahkan APBD di 2024 kan disahkan di akhir 2023 untuk menjalankan program 2024. Nah, yang saya maksud ini punya hak wewenang ketika kegiatan untuk tahun 2024 yang telah disusun Bupati definitif sekarang karena jabatannya habis masuk PJ. Kalau dianggap kegiatan terlalu ini kan belum ditetapkan ya, baru diusulkan ya. Baru penyusunan. Baru penyusunan ya. Ya, yang namanya penyusun nanti pasca dia dilantik, dia punya kewenangan untuk menyusun itu bersama DPRD. Beda kalau sudah ditetapkan. Jadi kalau penyusunan itu masih bagian dari belum penetapan. Tapi kalau sudah penetapan, ini kalau melakukan perubahan itu tadi saya sampaikan, ya harus izin tertulis. Ya, harus izin tertulis dia. Tapi kalau dia belum ditetapkan bagian dari proses, ya artinya prosesnya belum selesai. Ya dia punya wewenang sebagai kepala daerah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu tentang pemerintahan daerah. Ya, sepanjang dia belum ditetapkan maka dia menjalankan kewenangan itu menurut saya nggak ada masalah dia. Dan itu disetujui oleh DPRD. Kata kuncinya di situ sebenarnya. Betul. Jadi dia punya hak juga untuk istilahnya melihat, membaca program-program yang telah disusun selama ini untuk tahun ke depan ya. Maksud saya ya pasti dia membuka penyusunan berkas yang akan dibelanja pada tahun 2024 mendatang. Artinya kalau terlepas dari itu, jika di persetujuan dianggap berlebihan atau dianggap kurang, dia ingin melakukan perubahan dan disetujui DPR, sah saja. Karena kan barangnya belum ditetapkan. Ya, masih dalam proses pembahasan yang alurnya itu belum selesai. Karena final dari pembahasan itu adalah penetapan. Yang tidak boleh itu sudah ditetapkan sebagai program. Maka kalau dia sudah ditetapkan sebagai program tadi, maka kita mengacu Permendagri 4 2023 itu ya harus dapat persetujuan tertulis gitu. Itu kata kuncinya. Oke, kalau itu secara itu tadi mutasi wewenangnya boleh atau ada larangan, tapi boleh asal ada pengecualian. Poin kedua itu tentang program. Ketiga tadi apa tuh? Perjanjian yang pernah disepakati. Ya, perjanjian itu bisa saja kan pemerintah dengan suatu organ tertentu, misalnya dengan swasta atau dengan daerah lain misalnya kan, atau dengan
ya negara lain sepanjang mendapat izin dari kementerian, dia melakukan perjanjian-perjanjian itu, ya itu maksud dari istilah perjanjian itu. Ya, jadi dia tidak diperbolehkan membatalkan perjanjian atau membuat perjanjian yang bertentangan dengan yang sudah dilakukan perjanjian. Nah, pengecualiannya itu ya izin tertulis dari menteri. Nah, ini saya melihat sebenarnya kewenangannya masih di pusat. Begitu. Betul. Maka saya menyebutnya ini perpanjang tanganan pusat sebenarnya. Iya. Ya. Tapi gini Pak, kalau kita kembali lagi, sebenarnya kriteria yang paling bagus untuk menjabat PJ di daerah itu, ya ini pandangan ya, tidak kita bicara tentang wewenang. Saya berbicara kriteria harapan bagi masyarakat Inhil itu, orang-orangnya ya terlepas eselon ini kita tahu secara administrasi harus eselon A atau media A dan sebagainya. Kan ada putra-putra daerah atau orang kementerian, kriteria lah menurut Bapak tuh yang bagus menjabat di PJ Bupati Inhil lah. Itu seperti apa? Saya tidak bisa menyebutkan orangnya siapa ya, tapi saya melihat desain ya Permendagri 4 2003 itu luar biasa sebenarnya. Di mana luar biasanya? Ada 9 nama yang bisa digodok oleh kementerian itu, ya. Kemudian diusulkan kepada disampaikan kepada presiden untuk mendapatkan pertimbangan. Saya melihat kenapa ada BIN, kenapa ada PPATK, kenapa ada KPK yang sekarang diajak juga, ya. Itu sebenarnya saya melihat ingin mencari yang luar biasa ideal. Bagaimana mencari rekam jejak itu melalui intelijen. Pertama, intelijennya ada 2 di situ, ada BIN, ada PPATK. Karena PPATK itu juga intelijen, hanya bidang keuangan saja dia mengintai, kan. Betul. Di intelijen juga, intelijen negara itu. Nah, saya yakin kalau alat-alat ini digunakan dengan sempurna oleh pemerintah, ini kualitas penjabat ini akan lebih baik daripada pejabat definitif. Karena kalau pejabat definitif dipilih rakyat nggak punya alat untuk melihat ini. Nah, saya berharap pemerintah pusat dalam hal ini itu menentukan pejabat itu berdasarkan kriteria yang dia dapatkan dari 9 nama yang diserahkan itu adalah yang sempurna yang dicari. Ya, karena dibantu oleh alat-alat negara yang sangat luar biasa. Kita percaya BIN, kita percaya PPATK, ya. Kita juga percaya KPK, bahkan di internal mereka ini sebagai ASN ada di atasnya itu Menpan RB. Ini kan luar biasa kalau digunakan. Saya yakin harusnya penjabat ini lebih hebat daripada pejabat bupati ini lebih hebat daripada bupati definitif. Rakyat nggak punya alat-alat itu untuk untuk menganalisa, memilih, sehingga kadang apa yang ditawarkan rakyat ya sudah pilih saja. Ya saya yakin mestinya harusnya gitu kan. Apalagi ini menghadapi pemilihan umum ya, kekosongan pejabat ini mulai dari pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah akan berlanjut sampai ke sana. Harusnya pemerintah pusat itu betul-betul memperhatikan ini yang terbaik lah, ya, sehingga mereka patuh, nilai etikanya, nilai moralnya harusnya. Ya, kalau nanti dilantik sebagai pejabat dan melaksanakan tugas sebagai pejabat Bupati Indragiri Hilir, maka dia berpegang teguh pada pertama undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan perundang-undang selurus-lurusnya. Kata lurus ini saya harap bukan lagi di atas kertas atau di depan publik, ya, bahwa dia harus netral dengan keadaan ini, tapi juga harus lurus secara hakikat. Jangan sampai di depan publik ngomong lurus, di belakang nanti berbicaranya bermain mata. Iya, tidak sesuai dengan yang di hadapan publik. Itu yang kita khawatirkan, ya. Karena ini masa-masa pemilu dan pemilu kada ini persoalannya. Kepentingan politik sangat kuat. Ya, mudah-mudahan jangan persoalan itu yang dibawa. Kita berharap pilihan pemerintah pusat itu adalah ketika dia dikasih alat BIN, PPATK, kemudian KPK, kemudian Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara untuk menilai yang 9 itu, cari yang sempurna menurut saya mudah begitu. Kalau mau digunakan, ya kita harapannya itu yang dihasilkan. Saya meyakini akan jauh lebih baik daripada hasil definitif dipilih oleh masyarakat. Ya. Harusnya begitu. Ini kembali Pak. Ini anggap meskipun besok kita tahu PJ kita siapa, anggaplah bahwasanya definitif PJ kita. PJ itu punya wewenang untuk meningkatkan segala bidang nggak di daerah. Misal SDM, ekonomi, pendidikan, kesehatan.
punya visi enggak seandainya dia melakukan itu? Ya saya yakin dia kan sama dengan tugas definitif. Mm-mm. Pejabat definitif hanya dia dikunci dan larangan persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi. Iya. Yang sisanya sama saja, bisa dia membangun pendidikan, Mm-mm. bisa meningkatkan perekonomian, ya bisa dia gunakan sama dengan bupati yang definitif. Hanya dia itu dibatasi berkaitan apa yang saya sebutkan tadi. Iya, betul. Ya, apa yang saya sebutkan tadi. Itu saja yang dia larang. Mm-mm. Itu pun masih dibuka kuncinya. Yeah. Ada kunci tapi bisa dibuka kuncinya Yeah, itu yeah. sepanjang dapat izin tertulis begitu. Ya sisanya sama lah dengan bupati definitif itu. Makanya kita berharap sebenarnya ya pilihannya pilihan yang terbaik lah dari 9 nama yang diusulkan misalnya ya. Yeah. Kalau memang 9 itu digunakan pintu 33 itu. Mungkin Kan gini, lebih gini Pak. Kita lebih mengkerucut ya. Ya, Ini boleh. versi kita nih, versi kita sesuai dengan pemberitaan ya media online Ya. atau kawan-kawan jurnalis. Ini kan ada 3 putra daerah. Iya, iya. 3 putra daerah yaitu Bapak Zainal, sekarang menjabat Kepala Dinas Provinsi Kesehatan. Ada Pak Helmi, Iya. perizinan provinsi juga, dan ada Pak Herman Iya, iya, iya. yang juga pejabat di provinsi. Ini 3 putra daerah. Betul. Ya meskipun kembali lagi dengan isu lagi Pak, Iya. kenapa kita berani menyebut nama? Ya. Karena ini kan sesuai sudah ada tersebar di berita online, Iya, iya, di iya. kawan-kawan jurnalis dan sebagainya. Ini kan esok bahwasanya akan dilantik itu Pak Herman. Ini bukan kata saya ya, ini kita mengikuti isu pemberitaan yang terkini. Iya, iya, iya. Sampai hari ini kan mengatakan bahwa insya Allah ada judul beritanya seperti itu, Herman akan dilantik sebagai PJ Bupati. Jadi kita tidak dari kita nih Pak, cuman sesuai dengan opini publik, pemberitaan dan sebagainya. Harapan Bapak terhadap Pak Herman ini, ya kita tahu beliau cukup banyak lah bekerja di birokrasi, juga pernah di kabupaten tetangga juga, pernah di Inhil juga. Ya kalau saya, pengetahuan saya Pak, pernah menjabat kepala dinas di Kepulauan Meranti juga, di Inhil juga pernah, dan alhamdulillah hari ini menjabat di perkebunan kalau nggak salah di provinsi. Secara lahir, secara batin pasti orang Inhil. Ini harapan Bapak terhadap Pak Herman ini seperti apa pula lagi? Seandainya ini kan kita saya tidak bicara tentang Bapak yang menyebut nama. Iya, iya, Kita bicara opini yang telah terjadi. Betul. Nah, jadi jika memang Pak Herman ini dilantik besok, harapan Bapak apa? Tugas yang paling berat yang akan dilakukan? Saya ini orang hukum ya. Iya. Kalau ngomong ini kadang orang hukum ini harus pasti dulu. ini saya lebih gini Pak. Ini Jadi saya ngomong yang pasti dulu, Iya, baru betul. nanti saya ngomong yang tidak pasti. Iya, Saya coba iya. masuk ke situ. Oke. Kalau kepastiannya saya tetap menunggu besok Ya. pelantikan dibacakan siapa itu pejabat yang dipilih dari 3 nama yang diusulkan yang disebutkan tadi. Iya. Ya, artinya saya belum bisa berani memastikan nama yang sedang beredar di media ini Iya. akan Dilantik ditetapkan Iya. sebagai penjabat ya. Nama yang beredar memang ya nama yang disebutkan tadi Iya. Pak Herman ya. Nama yang beredar, tapi saya belum bisa memastikan itu sepanjang belum dibacakan surat keputusan itu, saya belum berani memastikan. Tapi saya tetap punya harapan terhadap 3 nama, andaikan salah satunya ya. Iya. Saya yakin salah satunya akan keluar Iya. begitu kan. Harapannya tentu kita melihat bahwa perekonomian di Indragiri Hilir akhir-akhir ini 2 tahun belakang saya Iya. menghitung, mulai dari merosotnya harga pinang Ya. ya, kemudian merosotnya harga kelapa Iya. ya 1 tahun belakangan. Kalau pinang itu sudah 2 tahunan. Iya. Nah, kemudian ditambah lagi masa buah itu sedang tidak Bagus. tidak bagus, Hmm. harga murah, maka perekonomian ini sangat luar biasa saya perhatikan di Kabupaten Indragiri Hilir Baik. sedang terpuruk ya. Iya. Dan itu dampaknya bukan hanya petani saja, Hmm. termasuk pedagang saya perhatikan. Iya. Sampai dia merasakan begitu, mereka berjualan ini merasa tidak tidak ramai, ya geliat pasar itu terasa kurang. Maka saya punya harapan kepada beliau ini, bagaimana mereka ini punya terobosan ya terhadap masalah ekonomi, penumpang ekonomi utama kita tuh harga pinang dan harga kelapa, ya punya terobosan yang cepat dan tepat untuk mengangkat kembali ini. Karena saya melihat persoalan sekarang di masyarakat ini sudah sebahagian masyarakat, bukan sebagian, ini sudah menjadi isu besar di Iya. kalangan masyarakat. Itu Betul, terjadi migrasi Iya. dari kelapa ke sawit. Harapan ya kekhawatiran kita yang dibanggakan Indragiri Hilir ini adalah hamparan Hamparan kelapa,
kemungkinan kalau nggak cepat ditangani, hamparan kelapa ini akan berubah juga menjadi hamparan sawit saya kira. Ya apalagi yang mau dibanggakan Kabupaten Indra Hilir. Kalau sudah hamparan sawit ya biasa aja sama dengan di wilayah Provinsi Riau lainnya. Maka ini butuh penanganan yang cepat. Karena saya sudah melihat ini beberapa bulan terakhir benih-benih sawit itu sudah beredar terus ini masuk ke kebun-kebun masyarakat ya. Dan saya di bagian selatan ya, bagian selatan itu rata-rata sudah melakukan migrasi ini. Ya. Kelapa pinang itu sudah disulam bukan lagi dengan kelapa, tapi sulamnya dengan sawit. Nah, ini kalau tidak punya perhatian khusus ya, pejabat dalam waktu 1 tahun ini memimpin, ya saya khawatir ini. Yang dibangga-banggakan kita, ikon kita itu adalah hamparan kelapa. Ya berubah hamparan ini sebentar lagi menjadi hamparan sawit juga ya, biasa betul saja menurut saya. Sama mungkin saja kita dengan daerah lain gitu. Selama ini yang kita banggakan kan itu harga komoditi PR paling besar. Iya. Kita juga memang tidak menjadi rahasia umum, Pak. Ketergantungan yang hampir 100% masyarakat ini ya sektor kelapa dan pinang. Ya pinang. Dan pinang. Ini ya saya juga siapapun putra Inhil yang menjabat dari 3 nama yang saya sebut tadi, sesuai sumbernya dari kawan-kawan media. Harapan kita itulah yang paling utama. Betul. Itu yang menjadi sektor utama dulu. Karena kenapa saya katakan itu sektor utama kita? Kalau kita baca baik-baik, kita analisa baik-baik atau kita pahami baik-baik dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, tujuan bernegara kita itu apa yang pertama? Kan itu kesejahteraan. Dari 3 item tujuan bernegara kita tuh kesejahteraan, baru kemudian mencerdaskan, baru kemudian ikut aktif dalam perdamaian dunia. Ada 3 item tujuan negara. Yang pertama itu kesejahteraan. Ya, makanya ini dulu nih persoalan kesejahteraan di Kabupaten Indra Hilir ini bergantung dengan harga kelapa dan harga pinang sekarang ini. Tapi kalau ini menjadi sukses diangkat oleh pejabat lah, bisa meningkatkan sektor ekonomi masyarakat di sektor bidang komunitif ini jelas salah satu sejarah juga, Pak, kalau bisa menerobos ini. Ya ini butuh terobosan lah, kebijakan terobosan yang menurut saya ya enggak biasa-biasa. Ini harus luar biasa karena sudah berjalan. Kalau harga pinang itu sudah lebih dari 2 tahun, kalau harga kelapa itu lebih dari 1 tahun lebih sudah merosot begini, dan sektor ini terasa di pasar itu. Ya benar. Karena daya jual beli juga jauh menurun. Ya. Karena gini, Pak, harga barang lagi naik, harga pinang, harga kelapa turun. Hancur. Ya. Ini harus menjadi pusat perhatian karena nanti kalau sudah ini baik, saya yakin orang tua pun mudah menyekolahkan. Betul, Pak. Putra-putranya, putrinya, kan. Tapi sekarang ini persoalan masyarakat bagaimana mau menyekolahkan lebih baik lagi. Ya, karena persoalan memang, mohon maaf lah, kalau harga pinang, harga kelapa ini begini, semua mengeluh. Hari ini kalau untuk makan masyarakat mungkin masih bisa, tapi kalau sudah mau menyekolahkan anak, sudah banyak ini mengeluh. Ya. Tapi kalau untuk cari makan untuk sendiri tanpa membiayai sekolah, masih mampu memang. Masih bisa ubi ditanam. Ya. Masih bisa singkong ditanam istilahnya. Tapi kalau untuk biaya sekolah ini nggak bisa dengan singkong juga begitu. Ya. Nggak bisa dengan itu. Nah, inilah harus menjadi pusat perhatian utama menurut saya penjabat ini. Jangan terlena dengan persoalan pemilu, ya. Kalaupun persoalan pemilu ya ikuti. Karena ini tahun-tahun pemilu, ikuti sesuai prosedur bahwa ASN, ingat, menurut undang-undang ASN dia netral. Jangan sampai terpengaruh dengan persoalan-persoalan ini, walaupun ya kita sendiri sedang meragukan, banyak publik itu sebagian meragukan ini. Apalagi menyangkut ini urusan pemerintah pusat. Publik juga meragukan itu. Karena hari ini salah satu keluarga, mohon maaf, Bapak Presiden itu terlibat salah satu menjadi peserta pemilu. Ya mudah-mudahan harapan saya memilihnya bukan karena itu pemerintah pusat, tapi memilihnya berdasarkan betul-betul yang ideal begitu. Jangan sampai ada yang bermasalah yang ditentukan nanti ini menjadi desain politik saja ini susah karena sekarang ini mohon maaf publik sedang resah dengan persoalan ini. Publik sedang tidak baik-baik saja dengan persoalan pemilu ini isunya. Kan itu intinya. Tapi sedikit saya menanggapi, Pak. Memang seandainya sektor ini bisa menjadi perhatian dan terobosan yang serius, kalau untuk Inhil, ini bisa menyelamatkan semuanya, Pak.
Saya yakin Iya, itu karena bisa menyelamatkan dunia pendidikan, bisa menyelamatkan dunia Iya. pendidikan juga. bisa menyelamatkan orang nak berobat, memang ada duit dia, bidang kesehatan juga Kuncinya selamat. itu. Iya, memang Duit. kunci utama di Inhil ini, ya kalau di dalam rukun Islam itu kan wajib. Ya kalau kita berharap kan PJ ini wajib punya terobosan, Terobosan. ya, Ya, untuk meningkatkan sektor ekonomi. Kebetulan kita lebih kepada sektor perkebunan. Ini memang jadi harapan kita kepada PJ Bupati nanti, bukan hanya sekadar aku pernah jadi bupati. betul. Ya, kita kan tak ingin itu, Pak. Betul, betul. Tapi dengan ketika memang 3 orang ini atau nanti yang saya sebutkan PJ Bupatinya dilantik, tapi dia mempunyai, tentu kalau dia berbicara tentang aku putra daerah, dia sangat merasakan sejarah ini. Saya mudah-mudahan itu dari 3 itu mudah-mudahan merasa itu ya. Dan merasa itu bukan hanya sekedar dirasakan, tapi dipikirkan, kemudian hasil pikirannya itu diimplementasikan, cari terobosan yang Iya, bagaimana ini mengangkat sektor ekonomi masyarakat ini. iya. Karena persoalannya sudah sampai urusan perdagang, sampai urusan sekolah ini. Nah, rata-rata sudah mengeluh kalau menyekolahkan putra-putrinya. Ini yang dirasakan masyarakat. Iya, betul. Bahkan sebagian wilayah itu ada yang migrasi, cari pekerjaan di luar, ditinggalkan kampung itu karena memang sudah tidak bisa diharap dari Kelapa dan Pinang. Ya. Mereka jadi buruh di beberapa wilayah Perusahaan. kabupaten tetangga itu ya, jadi buruh sawit juga begitu. betul, Karena memang yang diharapkan Kelapa dan Pinang sangat luar biasa sekarang. Ada sebagian wilayah yang saya di dekat daerah saya itu di Kecamatan Eno itu salah satu parit itu hampir mulai dari suami-suaminya pada hilang gitu. Pergi ke Siak, pergi ke Inhu. Ya, Tak cari mampu dia bertahan. tak mampu bertahan karena menyekolahkan Anak anak-anak. Seandainya barangkali tidak menyekolahkan anak, mereka bisa aja mampu bertahan, makan singkong, ya, makan apa lagi? pakis, sayur pakis, Kalau paku. sayur-sayur bisa saja Ya, diandalkan. paku Mereka kalau bahasa Indonesia kan. Jadi memang jadi perhatian yang paling, ya harapan kami masyarakat ini. Dan saya juga berharap siapapun PJ yang dilantik besok mendengar podcast kita ini, Pak. Mungkin mudah-mudahan. ini keterwakilan petani atau masyarakat Inhil yang kita bicarakan. Ya, oke, secara administrasi kita sudah sampaikan. Ini mungkin lebih kepada kita sebagai masyarakat. Iya, saya begitu. Iya. Jadi kita harapkan gitu. Juga saya hari ini sebagai putra Inhil, Pak. Harapan saya juga sama. Karena orang tua saya juga perkebunan. Ya, saya harap ini ada terobosan, harapan bagaimana PJ ini mempunyai peran yang besar untuk merubah ini. Ya, kalau kita bicara tentang kenapa itu menjadi sektor paling penting, ya dampaknya sangat luar biasa. Hari ini pun mohon maaf, orang speedboat pun juga, orang speedboat merasa tidak ramai orang ke Tembilahan, tidak ramai orang ke pasar, tidak ada orang pergi. Tapi kalau Kelapa atau Pinangnya mahal, otomatis nih petani itu belanjanya di pusat kabupaten kota. Ya nggak sayang lah mau ke Tembilahan, Tak sayang. mau naik speedboat atau mau naik mobil atau mau pakai sepeda motor sendiri ke ibu kota. Tembilahan ini saya yakin enggak. Karena bahkan saya ada mendengar keluhan dari petani seperti ini. Malas kerja kelapa, dapat penatnya. Lah saya berpikir, kenapa dapat penatnya? Upah sekian. Kalau tak upah sekian, orang tak mau ngerjakan. Dikerjakan, kami kerjakan mulai dari manen, ngope, ngantar, hitung-hitungnya juga impas. Mending kami tidak usah kerjakan. Nah, itulah dia bilang, kami dapat penat. Jadi ini saya merasakan, Pak, ya kita berharap ini bukan hanya sebatas PJ ya. Betul. Ini bisa menjadi visi misi calon bupati kita ke depan. Memang ya kembali saya berharap juga siapapun PJ kembali, Pak. Ya supaya mendengar podcast kita ini, dan kalau memang perlu saya siap mengundang beliau ke sini. Ya perlu juga nih kita perkenalan dulu buat PJ kita. Ya, hasil podcast ini akan saya share. Ya, siapapun di antara 3 akan saya share itu. Saya akan bagi supaya mendengar PR yang paling berat di Inhil yang harus menjadi perhatian serius. Jika memang ingin menjadi pemimpin Inhil, 1 tahun lama tuh, Pak, bisa banyak buat kebijakan. Saya yakin banyak itu yang bisa dibuat. Karena 1 tahun itu sudah bisa mengelola 1 tahun anggaran kan? Iya, itu sangat luar biasa. Kalau hal-hal yang lain ada lagi nih, Pak? Ya, saya berharap ya itu saja. Yang penting siapapun dia yang
ditunjuk menjadi pejabat, ya patuhilah peraturan perundang-undangan karena mereka bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya yang paling saya soroti menyangkut pemilu yang paling penting ini karena ini menyangkut integritas negara. Ya, mohonlah netralitasnya betul-betul netralitas, bukan hanya di atas kertas, tapi juga netralitas secara hakikatnya. Jadi bukan hanya di depan publik, termasuk di belakang publik pun harus netral. Karena selama ini kita banyak mendengar di depan publik netral, di belakang publik tidak netral. Ini yang tidak kita inginkan. Betul. Nah, itulah harapan saya kepada pejabat yang akan ditunjuk besok. Mungkin Pak hanya itu dapat kita podcast hari ini. Saya berharap baik tentang peran dan tugas fungsi dari PJ juga masyarakat Inhil tahu. Terkait semua persoalan kebijakan sudah kita paparkan tadi. Kembali nanti kita mungkin dengan tema lagi yang berbeda, dengan pembahasan yang berbeda. Alhamdulillah, terima kasih hari ini juga. Saya tahu juga beliau dengan kesibukan aktivitas sebagai pengajar. Saya komunikasi tadi, izin alhamdulillah beliau datang. Semoga lah hasil podcast ini bisa mencerahkan pada masyarakat, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir. Dan kembali mungkin secara terbuka saya mengundang PJ, Bapak pejabat Bupati Inhil, siapapun dia yang dilantik besok, ya ini secara terbuka di depan kamera, mungkin secara tertulis dan tersurat tetap saya akan sampaikan kepada PJ Bupati untuk memaparkan apa saja yang akan dilakukan untuk 1 tahun memimpin Indragiri Hilir. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan Pak, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.